Selamat datang di channel pembelajaran online saya. Kali ini saya akan membahas tentang perbaikan kualitas citra atau image enhancement. Tujuan dari pembelajaran mengenai perbaikan kualitas citra ini adalah agar mahasiswa dapat memahami tentang proses-proses perbaikan kualitas citra. Image enhancement adalah perbaikan kualitas citra. Apa tujuannya? Tujuannya di sini adalah memperoleh citra yang lebih sesuai yang digunakan untuk aplikasi lebih lanjut. Artinya, dalam upaya mengenali objek di dalam citra, maka kita bisa melakukan proses perbaikan kualitas citra, sehingga proses pengolahan citra lanjutan yang akan kita lakukan akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Jadi bisa dikatakan bahwa image enhancement ini merupakan suatu proses awal dalam pengolahan citra atau disebut juga pre-processing. Mengapa kita memerlukan image enhancement? Karena yang pertama adalah citra mengandung derau atau noise, citra seringkali terlalu terang atau gelap, citra kurang tajam atau kabur atau blur. Nah, cacat saat akuisisi citra bisa saja terjadi karena pada saat digitalisasi citranya atau pengambilan citranya itu terjadi lensanya. Jadi objeknya blurring atau backgroundnya yang blurring. Atau cacat yang lain saat akuisisi citra itu adalah objek bergerak, kameranya bergerak. Jadi terjadinya motion blurring. Nah, distorsi geometrik disebabkan oleh lensa atau sudut pengambilan. Ini adalah contoh citra-citra yang perlu dilakukan perbaikan citra. Misalnya kondisinya noise, atau citranya terlalu gelap, atau tadi motion blur, ya, citra yang bergerak tapi kabur atau tidak jelas. Kemudian atau posisinya seperti ini, citra wajahnya gelap, ya, jadi sulit untuk di recognize dari gambar ini. Kemudian misalnya ini kita mau mengambil citra plat mobil, penomoran plat mobilnya, nomor-nomornya blur, tidak bisa dibaca dengan jelas. Nah, ini adalah contoh-contoh citra yang bisa dilakukan perbaikan kualitas citranya. Nah, berdasarkan ranah atau domain operasinya, metode-metode untuk perbaikan kualitas citra dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu ranah spasial atau ranah frekuensi. Nah, untuk ranah spesial adalah spatial domain, kemudian ada operation-nya atau disebut R, yaitu dari fungsi F, X, Y yang merupakan fungsi spasial domain, fungsi di spasial domain, dilakukan operasi akan menghasilkan fungsi G, X, Y yang juga berada pada spasial domain. Nah, frekuensi domain misalnya menggunakan Fourier transform. Nah, ini contohnya adalah operasi yang kita lakukan apa saja, yaitu dari fungsi F, X, Y dilakukan transformasi T, U, V dengan operasi R menghasilkan R, T, U, V fungsinya, kemudian dilakukan inverse transform dan hasilnya tetap dalam spatial domain menghasilkan fungsi G, X, Y. Nah, metode-metode image enhancement dalam ranah spasial dilakukan dengan memanipulasi secara langsung piksel-piksel di dalam citra. Metode-metode image enhancement dalam ranah frekuensi dilakukan dengan mengubah citra terlebih dahulu dari ranah spasial ke ranah frekuensi. Baru kemudian memanipulasi nilai-nilai frekuensi tersebut. Masing-masing ranah operasi digunakan untuk tujuan spesifik, karena tidak semua perbaikan citra dapat dilakukan dalam ranah spasial. Khusus dalam materi PPT ini membahas metode-metode image enhancement dalam ranah spasial terlebih dahulu.
Dan sebagai sumber belajar, ini di bawah dari slide ini saya tampilkan juga di bagian referensi, yaitu dari https://informatika.stayitb.ac.id, yaitu pembelajaran online yang dilakukan oleh Bapak Rinaldi Munir untuk pengolahan citra. Berikutnya, metode dalam ranah spasial. Misalkan di sini kita mempunyai citra input yang kita lambangkan sebagai fungsi X, Y, dan citra outputnya G, X, Y. Sementara T ini adalah operator terhadap F yang tadi berada di tengah ya. Metode pemrosesan citra dalam ranah spasial dinyatakan sebagai G, X, Y sama dengan T, T-nya tadi adalah operatornya, kemudian terhadap fungsi yang awal citranya, F, X, Y. T ini bisa beroperasi pada satu piksel, bisa juga sekelompok piksel bertetangga, atau keseluruhan piksel di dalam citra. Jadi metode dalam ranah spasial dapat dilakukan pada aras titik piksel, aras lokal, dan aras global, atau hanya pada satu piksel saja. Aras lokal berarti sekelompok piksel bertetangga, atau keseluruhan yang disebut sebagai aras global. Ini contoh-contoh dari operasi dalam ranah spasial tadi, yaitu aras lokal hanya satu titik, sementara aras lokal untuk ini operator satu pikselnya ya, hanya di satu piksel saja. Kemudian kalau dia berbentuk kelompok ya atau bertetangga, jadi ada kelompok tertentu yang kita lakukan operasinya. Kemudian yang paling bawah adalah menggambarkan jika seluruh input image ya atau aras global dilakukan operasi dengan T, maka akan menghasilkan suatu fungsi baru dari citra tersebut, citra dengan fungsi baru G, X, Y yang terdiri dari T, F, X, Y. Ruang lingkup proses perbaikan citra atau perbaikan kualitas citra di sini ada pengubahan kecerahan gambar atau image brightening. Kemudian ada juga citra negatif, image negatif, peregangan kontras atau kontras stretching, pengubahan histogram citra, pelembutan citra atau image smoothing, penajaman citra atau image sharpening, tepi, operasi tepi itu edge, pewarnaan semu atau pseudo coloring, dan koreksi geometrik serta lain-lain. Ini pemrosesan dalam aras titik. Jadi ada satu fungsi G, X, Y merupakan output dari proses citra ini. Nah, T hanya beroperasi pada satu piksel saja. Nah, T di sini adalah fungsi transformasi nilai grayscale. Misalnya transformasi nilai grayscale ditulis S sama dengan T R ya. Apa R itu? R adalah variabel yang menyatakan nilai grayscale dari F, X, Y. Sedangkan S sendiri variabel yang menyatakan nilai dari grayscale terhadap G, X, Y. Ini satu contoh adalah ada satu grafik yang menunjukkan nilai S di sini ya, fungsi transformasi nilai grayscale-nya pada satu titik ini. L di sini nilainya 256, artinya pada banyak citra di grayscale. Jadi prosesnya adalah untuk nilai S-nya ya, variabel yang menyatakan grayscale-nya adalah L-1 dari nilai 256. Kemudian untuk nilai variabel grayscale-nya pada fungsi F, X, Y juga ditunjukkan pada garis bilangan yang di bawah ini. Contoh image enhancement dalam aras titik adalah kita mencerahkan citra, bisa juga kita membuat negatif citra atau menegatifkan citra, melakukan peregangan kontras atau gamma correction dan lain-lain.
Pengubahan kecerahan gambar atau image brightness secara matematis operasi ini ditulis tadi sebagai fx, y aksen sama dengan fx, y ditambah b. Jadi bisa saja kita nyatakan terhadap fx, y aksen. Kalau tadi sebelumnya kita nyatakan sebagai gx, y ya. Nah, jika B-nya positif, kecerahan gambar bertambah dan sebaliknya jika B-nya negatif, kecerahan gambarnya berkurang. Kecerahan citra dapat diperbaiki dengan menambahkan atau mengurangkan sebuah konstanta ya, atau dari setiap piksel atau mengalihkan sebuah konstanta ke setiap piksel. Jika B-nya positif, cerahan citranya bertambah, jika negatif, sebaliknya citranya berkurang kecerahannya. Perlu operasi clipping jika nilai R ditambah B berada di bawah nilai intensitas minimum atau di atas nilai intensitas maksimum. Ini contohnya. Fungsi ya R ya, ini R adalah citra barunya ditambah B lebih besar dari 255, maka S-nya tetap 255. Nah, kalau R tambah B kurang dari 0, maka S sama dengan 0. Artinya kalaupun nilainya nanti dijumlahkan dengan konstanta ya, suatu nilai positif atau negatif, nilai positif nilainya lebih dari 255, maka tetap dinyatakan sebagai 255. Sebaliknya, jika nanti nilainya kurang, artinya menghasilkan nilai negatif, maka S-nya kita bulatkan menjadi tetap 0 atau dinyatakan sebagai 0. Nah, ini adalah contoh ya dari citra Zelda yang awalnya agak gelap, kemudian dilakukan pencerahan citra sebesar 100 B-nya, konstantanya 100. Nah, ini sebelah kanan ini adalah hasilnya. Terlihat yang tadinya agak gelap, di sini lebih cerah ya, dilakukan pencerahan sampai 100, ditambah konstantanya 100. Operasi pencerahan yang lain menggunakan rumus R sama dengan AS plus B. Jadi ada perkalian di sini. A dan B adalah tetap konstanta. Misalnya di sini citra barunya diperoleh dari 1,2 dikali dengan nilai citra awalnya. Nah, ini dihasilkannya seperti ini. Bagaimana jika dikalikan 0,5? Bentuknya lebih hasilnya tidak terlalu cerah dibandingkan dengan yang dikalikan 1,2 ya. Ini sumber gambarnya dari Ehsan Koramsasi dari Image Enhancement in Spatial Domain ya, dengan link yang sama. Kemudian ini adalah menegatifkan citra atau image negatifs. Kalau kita lihat yang dimaksud dengan negatif citra, kita bisa membayangkan seperti film negatif pada fotografi. Misalnya ini citra memiliki L derajat keabuan, ya kita peroleh. Caranya kurangi intensitas piksel dari nilai keabuan maksimum. Di sini L-1 dikurangkan. L-1 kan contohnya pada grayscale 8 bit yaitu 255 dikurang dari R. Nah, ini citra Lena setelah dilakukan proses negatif citra ya, menegatifkan citra. Berikut juga ada dua gambar di sini citra yang akan kita gunakan untuk pemrosesan berikutnya ya. Ini menunjukkan citra asli dan juga citra negatifnya. Ini citra asli ya, kemudian ini citra negatifnya contohnya. Sebagai proses image enhancement, kita menegatifkan citra bermanfaat bila area hitam sangat dominan di dalam citra, misalnya seperti ini. Ini citra yang diambil dari GE Medical System ya, tentang original digital mammogram. Jadi hasil dari mammogram ini terlalu gelap ya, sulit untuk dibaca di daerah sini, maka kita lakukan pencerahan. Nah, sehingga citra dari foto sinar X ini bisa lebih cerah. Ini kelihatan bahwa citra mamografinya bisa terlihat lebih jelas dari negatif citranya. Berikut adalah juga X-ray image cenderung gelap ya, kemudian dilakukan pencerahan dengan dilakukan proses menegatifkan citra dan diperoleh citra yang lebih cerah.
Menegatifkan citra adalah salah satu transformasi linier ya. Selain transformasi linier terdapat 3 fungsi transformasi dari dasar keabuannya, yaitu fungsi linier, fungsi logaritma, dan fungsi pangkat. Kalau fungsi linier nanti kita lihat pembahasannya. Nah, ini adalah contoh bagaimana posisi dari fungsi linier, fungsi logaritma, dan fungsi pangkat jika kita satukan dalam satu grafik ya, dalam satu grafik fungsi. Kita lihat yang pertama, transformasi ya. Di sini transformasi linier terdiri dari transformasi negatif dan transformasi identitas. Kita lihat dulu transformasi identitas. Di sini nilai keabuan citra output sama dengan keabuan citra nilai keabuan citra output sama dengan keabuan citra inputnya. Kemudian dimasukkan ke dalam grafik untuk menunjukkan saja, melengkapi ya. Di sini terlihat yang transformasi identitasnya berada di tengah ya posisinya. Jadi nilai keabuannya baik citra output maupun citra inputnya adalah sama. Kemudian jika transformasi log ya, fungsinya S sama dengan C log 1 plus R ya. Untuk transformasi log memiliki sifat yang pertama, untuk citra yang memiliki rentang yang sempit, untuk nilai keabuan yang rendah, dipetakan menjadi rentang yang lebih luas pada citra luarannya. Untuk citra yang memiliki rentang lebar, untuk nilai keabuan yang tinggi, dipetakan menjadi rentang yang lebih sempit pada citra luarannya. Yang tadi kesepakatan kita ya, bahwa lebih dari 255 maka tetap dilengkapkan menjadi 255. Kalau terlalu sempit dia kita berikan nilainya 0. Pada transformasi log balikan atau inversnya, maka kondisi ini menjadi sebaliknya. Ini posisi grafik fungsi ya pada citra negatif. Ini contohnya ya, citra citra Zelda yang dilakukan transformasi sebanyak C sama dengan 100 untuk mendapatkan citra negatifnya. Nah, ini tadi contohnya, kita lakukan transformasi negatif, diperolehlah hasil dari citra tersebut. Ini kembali contoh ya, ada citra utamanya yang diambil dari ini spatial domainnya Dr. Rowe ya. Dilakukan inverse dari log, dihasilkan warna yang citra yang lebih gelap. Kalau dilakukan transformasi log terlihat bahwa citranya menjadi cerah. Nah, contoh aplikasi dari citra tersebut, dari pengelolaan citra yang sebelumnya kita bahas, di sini adalah transformasi ini sesuai untuk kasus ketika rentang dinamis dari gambar yang diproses jauh melebihi kemampuan perangkat layar, misalnya tampilan spektrum Fourier dari suatu gambar. Nah, ini contohnya, sumbernya dari Digital Image Processing, Chapter 3, Image Enhancement in Spatial Domain. Ini contohnya ya, spektrum dari Fourier dengan nilai rentangnya 0 sampai 1,5 dikali 10 pangkat 6, atau kita sebut tadi sebagai fungsi linier. Sedangkan di sini contoh ketika dilakukan diaplikasikan transformasi log sebesar C sama dengan 1. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari gambar ini. Kemudian transformasi pangkat jika dibikinkan dalam grafik, kita bisa lihat dengan Y sama dengan 1, Y 1,5 dan seterusnya, dia digambarkan bentuknya seperti ini dalam grafik. Jadi fungsi pangkat S sama dengan C R pangkat Y, di mana C dan gamma ya, ini adalah konstanta positif. Nah, hukum pangkat ya, ketentuan dari tadi atau power law, untuk gamma kurang dari 1, maka ekspansi nilai-nilai piksel gelap bisa mengurangi nilai-nilai piksel terang untuk gammanya kurang dari 1. Untuk gammanya lebih dari 1,
fungsinya adalah mengurangi nilai-nilai piksel gelap, sebaliknya juga mengekspansi nilai-nilai piksel yang terang. Nah, dalam kondisi gamanya sama dengan 1 dan C-nya sama dengan 1, maka mereka kembali ke transformasi identitas. Jadi grafiknya berada di tengah tadi, menyilang tengah sumbu. Beberapa device, image capture, printing, display, melakukan respon berdasarkan hukum-hukum pangkat dan perlu untuk dikoreksi. Ya. Gamma Y correction ini intinya proses yang digunakan untuk mengkoreksi fenomena hukum pangkat tadi. Ini contoh dari gambar tulang belakang manusia yang retak. Ini contohnya. Jadi yang pertama A, ini hasil dari MRI image-nya, dari citra MRI. Terlihat ada patahan di tulang belakang manusia. Kemudian dari citra ini A, B, C, D, ini B, C, dan D. Dari B ke D ini ada hasil dari transformasi. Kita menggunakan C sama dengan 1 dan gamanya 0,6, ini A 0,4, ini hasilnya, dan ini 0,3 ya. Gambar ini dari Vanderbilt University Medical Center. Ini contoh gambar tulang belakang manusia yang retak dirinci ya. Kalau tadi gambarnya kita lihat bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat rinciannya adalah ini hasil MRI tulang belakang manusia yang retak. Kemudian ini jika diterapkan C-nya sama dengan 1, gamanya 0,6. Ini jika 0,4 dan 0,3. Bisa dibandingkan ya, makin gamanya makin kecil, kondisi gambarnya lebih cerah putih ya. Ini contoh citra udara. Citra udara yang diambil oleh NASA di sini. Ini adalah citra udara yang terlalu cerah. Kemudian dilakukan proses transformasi ya. Diperolehlah gambar dari citra udara yang kelihatannya lebih perspektif ya, lebih bisa dilihat objek-objek di dalam citra udara ini. Ini contohnya citra udara, kemudian dilakukan transformasi dengan C sama dengan 1 dan Y sama dengan 3. Diperoleh hasilnya lebih baik dari citra semula. Kemudian proses selanjutnya mengenai perbaikan kontras atau kontras enhancement. Ini untuk gambar grafik A dan gambar grafik B. Ini menunjukkan nilai R di sini adalah gray level dari citra masukan, kemudian S-nya di sini adalah gray level citra keluaran. Sementara T yang dimaksud T di sini adalah fungsi perbaikan kontras dan nilai M adalah nilai ambangnya atau yang disebut threshold. Ini lebih tepatnya ya menunjukkan nilai M ini adalah threshold posisinya. Nah, posisi kondisi dari grafik dari bagian A ini yang disebut contrast tracing itu jika nilai-nilai pikselnya kurang dari M dibuat lebih gelap. Sementara nilai-nilai X nilainya lebih besar sama dengan M maka dibuat lebih terang. Operasi ini disebut operasi peregangan kontras atau contrast tracing. Sementara kalau pada posisi thresholding di sini nilai-nilai piksel kurang dari M dibuat menjadi hitam, kemudian sebaliknya yang lebih besar daripada M, M-nya itu adalah ambang, nilai ambang yang ditentukan dalam satu proses pengolahan citra dibuat menjadi lebih putih. Maka ketika kondisinya seperti ini disebut operasi pengambangan atau thresholding. Ini contohnya original image-nya, kemudian dilakukan peregangan kontras, dan ini adalah nilai hasil citra hasil pengambangan.
Berikutnya peregangan kontras ya. Kembali kita nyatakan bahwa kontras tersebut merupakan sebaran terang atau lightness dan gelap darkness di dalam sebuah gambar. Berdasarkan kontras, citra dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu citra kontras bagus, citra kontras tinggi, dan citra kontras rendah. Ini adalah peregangan kontras ya, sama tadi tujuannya untuk meningkatkan rentang nilai-nilai keabuan untuk citra kontras rendah. Artinya dari rentang 0 sampai dengan 255 pada citra 8 bit. Contoh citra yang kontrasnya rendah biasanya pencahayaannya kurang, kekurangan pada rentang dinamis di dalam image sensori. Kesalahan setting lensa yang tadi kita ungkapkan di awal ya, ini sama dengan menambahkan saja penjelasan dari yang tadi sudah kita jelaskan. Kemudian di sini adalah lokasi menentukan fungsi dan transformasi ya. Kondisinya jika R1 sama dengan S1, posisinya fungsi linearnya tidak menghasilkan perubahan, tetap lurus. Tapi ketika nilainya R1 sama dengan R2, tapi S1-nya adalah 0 dan S2-nya L-1, maka fungsi akan menghasilkan fungsi pengambangan yang menghasilkan citra biner atau citra hitam putih ya. Berikutnya nilai-nilai antara RI, SI dan R2, S2 menghasilkan penyebaran nilai keabuan citra luarannya. Tapi umumnya diasumsikan R1 lebih kecil sama dengan R2 dan nilai S1 lebih kecil atau sama dengan S2. Ini contoh ya, contoh dari citra input grayscale-nya ya. Jadi nilai A ini ada gambar dari fungsi transformasi yang kita pakai ya. Kemudian B sendiri ini adalah citra awal yang sangat rendah kontrasnya. Kemudian kita lakukan stretching pada citra tersebut menghasilkan nilai C, yaitu hasil dari image stretching ya, peregangan. Nah, yang D adalah ketika kita lakukan operasi thresholding. Bentuknya berbeda antara peregangan dan hasil dari thresholding. Ini contoh original image-nya, kemudian dilakukan input gray level-nya, dilakukan enhancement image, ini diperoleh gambar yang lebih baik. Nah, ini contoh dari peregangan kontras dapat dilakukan juga dengan rumus ini. Ya, ini kondisi nilai A sama dengan 50, B-nya 150, dan alfanya sama dengan 0,2. Betanya sama dengan 2, gamanya 1, YA-nya sama dengan 30 dan YB-nya sama dengan 200. Ini hasil awalnya, kemudian dilakukan peregangan, ini hasil akhir. Nah, bisa juga peregangan dilakukan dengan rumus clipping dengan A sama dengan 50, B sama dengan 150, betanya 2. Nah, ini dari original image menghasilkan hasil dari citra peregangan. Yang keempat adalah gray level slicing. Tujuannya menonjolkan atau meng-highlight rentang keabuan tertentu di dalam citra. Contohnya menonjolkan gumpalan air yang pada citra satelit, menonjolkan cacat yang ada pada citra sinar X. Maka gunakanlah gray level slicing. Dua pendekatan di dalam gray level slicing yaitu menampilkan lebih terang semua gray level dalam rentang yang ingin ditonjolkan dan ditampilkan lebih gelap ke semua gray level. Dan ini sebaliknya menampilkan lebih terang ya, semua gray level di dalam rentang yang ingin ditonjolkan sembari tetap mempertahankan gray level lainnya. Jadi kalau ini gray level lainnya gelap, perbedaannya bisa dilihat ya, kalau ini dipertahankan untuk gray level lainnya. Ini contoh dari intensity level slicing ya, image-nya. Kemudian dilakukan intensity level slicing
bisa terlihat perbedaannya. Nah, sehingga gambar hasil ini bisa lebih diidentifikasi lebih baik sesuai tujuan. Nah, ini contoh ya, juga dilakukan dari citra awal, dilakukan intensity level slicing. Berikut contohnya gambarnya, jadi original image dilakukan enhancement image dengan kondisi begini ya, input gray levelnya, dan ini dengan perbedaan dihasilkan gambar yang akhir yang berbeda, ada perbedaan di antaranya. Kemudian bit plane slicing. Tujuannya menonjolkan kontribusi dari bit tertentu di dalam citra. Misalnya satu piksel terdiri dari 8 bit tersusun ya dari kiri ke kanan, ini dari kiri ke kanan dalam urutan yang kurang berarti atau disebut least significant bits atau LSB hingga bit yang berarti atau most significant bits atau MSB. Misalnya ini contohnya terdiri dari 8 bit ya, 2, 4, 6, 8 ya, ini nilainya. Kemudian bagian ini disebut MSB dan bagian ini adalah LSB. Jika setiap bit dari setiap piksel diambil, maka diperoleh 8 buah bidang bit planet seperti ini. Peroleh 8 bit planet, kemudian yang signifikannya adalah yang paling atas dengan nilai bit plane 7 dan least signifikannya ada di bit 4 di bit plane-nya senilai 0. Nah, ini ada contoh adalah dengan 8 bit fractal image ya, terlihat yang diambil dari rumus matematik ini, digambarkan fraktalnya, kemudian dilakukan proses untuk slicing bit plane-nya mulai dari bit plane 7, bit plane 6. Ini contoh bit plane 7, bit plane 6, ini bit plane 5, ini 4, hasilnya ini 3, ini 2, ini 1 dan ini 0 ya. Nah, ini contoh juga original image kalau kita lakukan operasi pada bit plane 7, bit plane 6, bit plane 5 dan seterusnya sampai bit plane 0. Kelihatan bahwa ini most ya, ini least ya, kurang. Nah, pengubahan proses pengubahan histogram citra juga termasuk dalam proses ini, yaitu ada 2 macam, nanti perataan histogram atau spesifikasi histogram. Ini perataan histogram adalah teknik untuk mengubah penyebaran nilai intensitas piksel di dalam citra agar diperoleh citra yang baik. Tujuan perataan histogram sendiri agar diperoleh penyebaran histogram yang merata, sehingga setiap derajat keabuan memiliki jumlah piksel yang relatif sama. Spesifikasi dari histogram memberikan cara menghasilkan histogram yang ditentukan oleh pengguna. Fungsi transformasi pada perataan histogram menghasilkan histogram semula menjadi histogram yang seragam. Pada spesifikasi histogram, fungsi balikan atau inverse memetakan histogram yang seragam menjadi histogram semula. Kemudian ada lagi pelembutan citra bertujuan untuk menekan gangguan noise pada citra. Gangguannya bisa berupa variasi intensitas piksel yang tidak berkorelasi dengan piksel-piksel tetangganya. Atau piksel yang mengalami gangguan umumnya memiliki frekuensi tinggi ya, berdasarkan analisis frekuensi dengan transformasi Fourier. Kemudian penajaman citra disebut juga penajaman tepi ya, atau edge sharpening atau edge enhancement, bertujuan memperjelas tepi pada objek dalam citra. Merupakan kebalikan dari proses pelembutan citra, dilakukan dengan melewatkan citra pada penapis lolos tinggi atau high pass filter. Berikutnya ada yang disebut dengan pewarnaan semu, adalah proses memberikan warna tertentu pada nilai-nilai piksel suatu citra skala abu pada suatu citra berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya warna tertentu untuk suatu interval derajat keabuan tertentu. Hal ini dilakukan karena mata manusia mudah membedakan banyak jenis warna.
Yang terakhir yaitu koreksi geometrik dilakukan pada citra yang memiliki gangguan yang terjadi pada waktu proses perekaman citra. Koreksi geometrik yang sederhana adalah dengan operasi koreksi geometri sederhana seperti rotasi, translasi, dan penskalaan citra. Nah, untuk pendalaman materi sebaiknya dicoba untuk membuat program image enhancement. Bagaimana caranya melakukan operasi untuk image brightening, contrast tracing, transformasi log atau inverse log, transformasi pangkat, gray level slicing, dan bit plane slicing. Bisa dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih terhadap materi ini. Ini adalah referensi-referensi yang bisa dipakai. Silakan saja, berikut juga link-link yang sudah saya cantumkan di bagian ini. Saya kira demikian materi awal kita pada pertemuan kita kali ini, dan mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman terhadap pertemuan kita pada hari ini yang terkait dengan perbaikan kualitas citra atau image enhancement. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.